Baik, kita mulai untuk perkuliahan kita pagi hari ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa bertemu secara tatap maya ya, karena ruangan saudara ini dipakai untuk kegiatan. Sehingga untuk perkuliahan di Jumat pagi ini kita laksanakan secara daring begitu. Namun sebelum kita mulai untuk perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita nanti diberikan kelancaran sampai selesai. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, saya akan cek dulu untuk kehadiran saudara ya. Kasih kado. Baik, jam 7. Pertemuan keempat. Yang pertama Dika Dwi Julianti, Hadir. Dimas Haidar. Dimas ada nggak ini? Dimas. Belum ya? Oke. Dimas belum. Ini saya alfa dulu ya. Dimas ada nggak nih? Yuk diingetin Dimas. Jayanti Maulidina. Jayanti juga nggak ada. Jayanti. Oke, ini Jayanti juga belum hadir. Hanum Tegar Trirahayu. Belum juga belum. Ini banyak yang belum nih. Niken. Hadir, Bu. Oke, Ratna Duhita. Hadir, Bu. Arjuna Maulana Irsad. Hadir, Bu. Praharendra Sukmo Anggoro. Hadir, Bu. Fathiyatul Hidayah. Fathiyatul Hidayah. Belum ada ya? Fathiyatul. Permisi, Ibu Hanum Tegar hadir. Oh, Hanum hadir. Bentar. Hanum, oke, udah nih. Tadi Jayanti hadir, Bu. Jayanti hadir. Fathiyatul sudah hadir belum? Fathiyatul, ini suaranya belum dinyalain. Fathiyatul. Oke, Orin Rahma. Orin nggak ada nih. Oke, Orin belum ya. Ignatius, ini Orin saya ini dulu, Alfa dulu. Ignatius Jody, suaranya nggak muncul nih. Jody nggak muncul, Jod. Rivaldo Christian. Hadir, Bu. Oke. Alivia Husiko Zahra. Hadir, Ibu. Anissa Indrianti. Hadir, Bu. Emily Isnania. Hadir, Ibu. Oke. Rara Alifa. Hadir, Bu. Natasha. Hadir, Bu. Cut Raisa. Hadir, Bu. Said Mubarok. Hadir, Bu. Flora Hasna. Hadir, Bu. Fatia Aulia. Hadir, Bu. Faris Ahmad. Hadir, Bu. Fausta Adira Jasa. Hadir, Bu. Kanahaya. Kanahaya belum ya? Oke, Kanahaya belum. Ya. Kanahaya, Salsabila Tri Julianti. Hadir, Bu. Nanda Andrian. Hadir, Bu. Gabriela Novalentina. Hadir, Bu.
Raina Nur Cahyanti, Hadir, Bu. Salman Al-Farisi, Hadir, Bu. oke, Azahra Putri Widiawan, Claudia Devianti, Hadir, Bu. Amelia Dwi Maharani, Hadir, Bu. Jevianti Christine, Jevianti, belum ya? Ini dikasih tahu nih teman-temannya belum pada join. Maaf, Bu. Itu yang nggak ada info dari pertama perkuliahan, Bu. Jevianti. Oh, oh iya, ding yang Jevianti ini ya. Oke, Iya. saya Alfa aja wis. Naila Auraning Tias, Hadir, Bu. Aisyah Muna Hoiriyah, Hadir, Bu. Raudatul Audina. Raudatul juga sama, Bu. Sama kayak Oh, sama. Jevianti. Oke. Nabila Alivia. Nabila Alivia. Ini juga belum ya? Hadir, Ibu. Oh, hadir. Oke, kemudian Irbah Fatin. Hadir, Bu. Oke, Safira Ilmanafia. Hadir, Bu. Amelia Friska. Hadir, Bu. Ria Sahela Putri. Hadir, Bu. Dara Sekar. Hadir, Bu. Terakhir ya, Akila Febarafi. Hadir, Bu. Oke. Ini nanti yang ada yang merasa belum saya panggil. Ini masih Saya, banyak. Bu. Siapa Mbak? Saya belum sih. Syafira Maulidia tadi, Bu. Safi 21. 21. Oh, udah Mbak, udah. Mm. Saya, Bu. Tadi nggak ada suaranya. Fathiatul udah tadi. Ya. Oke, Bu. Ah, Terima kasih. oke, ada lagi yang belum? Ini yang belum masuk Dimas sama Orin. Dimas sama Kanahaya juga belum nih. Oke ya, nanti disampaikan yang belum hadir. Ini sementara saya simpan dulu. Ini sekalian saya akhiri ya. Oke, saya akan ganti share screen dulu. Baik, untuk materi kita hari ini karena minggu kemarin saudara sudah saya jelaskan mengenai. Baik, untuk minggu kemarin, saudara sudah saya jelaskan mengenai tabel distribusi frekuensi ya. Dan untuk tugasnya nanti saya gabung sama yang ukuran pemusatan atau sentral tendensi ini. Baik, saya mohon izin untuk memulai. Ini kita nggak akan lama karena juga slide-nya banyak, tapi insya Allah nanti akan selesai bisa lebih cepat. Jadi kita hanya merecall kembali materi-materi yang sebenarnya sudah saudara pahami karena kemarin ini mungkin ketika saudara di jenjang SMA atau SMK saudara pernah mengerjakan, pernah menghitung, pernah memahami terkait dengan materi ukuran pemusatan. Jadi ukuran pemusatan atau kok malah saya hapus. Oke, untuk ukuran pemusatan, kok nggak bisa ya? Sebentar. Oke. Untuk ukuran pemusatan. Nah, baik untuk ukuran pemusatan atau sentra tendensi ini juga menjadi salah satu bagian di dalam statistika deskriptif ya. Kalau di minggu kemarin kita sudah memahami mengenai tabel distribusi frekuensi. Jadi saudara, ini apa nih? Ada cek. Oh karena ya, iya Mbak, nanti saya revisi untuk kehadirannya. Jadi untuk minggu kemarin itu kan kita sudah mempelajari mengenai tabel distribusi frekuensi. Jadi di dalam statistika deskriptif ini ya. Nah ini jadi sini dulu. Jadi dalam statistika deskriptif itu kan ada tiga. Yang pertama itu ada sentral tendensi, yang kedua sentral tendensi, kemudian yang kedua itu adalah variability, variability, variability
variability. Kemudian yang ketiga itu adalah graphic display. Graphic display. Nah, ini kemarin yang minggu kemarin kita bahas itu adalah yang untuk yang nomor 3 graphic display. Graphic display ini salah satunya ada tabel distribusi frekuensi, kemudian ada histogram, ada poligon, ada kurva O'Keefe, dan lain sebagainya. Pokoknya yang itu bentuknya chart-chart gitu, dia masuknya grafik display. Nah, karena minggu kemarin kita sudah menyelesaikan yang grafik display, maka untuk minggu ini kita akan membahas mengenai sentral tendensi atau ukuran pemusatan. Jadi kita fokusnya hari ini adalah di ukuran pemusatan. Nah, untuk ukuran pemusatan, ini ya, ini jadi yang sebelum kita masuk, ini yang kemarin sebenarnya kita sudah diskusikan. Yang pertama adalah untuk ukuran lokasi atau measure of location. Itu sorry. Ini nama lainnya itu adalah sentral tendensi atau ukuran pemusatan. Oke, atau measure of location. Kemudian kalau ukuran dispersi atau penyebaran ini variability. Bentar, pencet. Tutup aja. Kalau yang ini itu adalah variability. Nama lainnya ya, variability. Nah, ini yang pola distribusi, ini nanti akan kita bahas juga. Nah, yang fokus kita pertama itu adalah yang central tendensi ini. Jadi, di dalam numerical data deskripsi, itu kan ada central tendensi, ada variation. Variation itu adalah variability tadi. Variability. Variability. Jadi di sentral tendensi itu ada aritmatika mean, ada median, ada modus, kemudian ini ada kuartil nanti, ada desil, dan ada persentil. Persentil. Jadi kita fokusnya itu ada pada yang ini dulu. Kalau yang ini itu nanti di pertemuan ke-6. Ya ini semua yang kotakan biru ini di pertemuan ke-6. Oke, gitu ya. Nah, kita masuk secara konseptual untuk ukuran pemusatan itu adalah nilai yang dapat mewakili data yang terkumpul. Jadi, nanti kalau saudara mendapatkan data mentah ya, data mentah itu kan data yang belum dikelompokkan. Jadi, kalau data mentah yang sudah dikelompokkan itu namanya distribusi frekuensi. Itu juga sudah saya jelaskan kemarin. Jadi, dari data mentah kemudian data dikelompokkan, jadi data mentah itu kemudian data dikelompokkan, maka itu disebut dengan distribusi frekuensi gitu. Nah, untuk ukuran pemusatan itu menggambarkan tendensi lokasi. Tendensi itu kan semacam pengaruh ya. Sorry. Jadi tendensi itu adalah pengaruh. Pengaruh lokasi himpunan data-data, kecenderungan data terkumpul atau terpusat di nilai tertentu. Jadi nanti apakah data itu terkumpul atau terpusat di nilai-nilai tertentu. Nanti kita akan melihat bagaimana pemusatan dari data-data yang kita kumpulkan tadi. Nah, untuk ukuran pemusatan ini atau sentral tendensi itu mengindikasikan jenis atau rata-rata nilai dari distribusi. Nanti kalau kita sudah punya nih data-data kan distribusinya banyak tuh. Misalnya data yang kita dapat misalnya ada 100 data. Nah, nanti bagaimana jenis dari data itu. Nanti apakah datanya itu semakin terpusat atau justru datanya itu menyebar secara acak. Nah, nanti kita bisa melihat. Nah, untuk menghitung ukuran pemusatan ini kita salah satunya salah tiga ya berarti ya. Salah tiga itu kita bisa menghitung mean, median, sama modusnya. Nah, selain itu kan nanti akan ada juga yang kuartil, desil, sama persentil. Yang jelas untuk ukuran pemusatan ini kita bisa hitung mean, median, modusnya. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama dulu, kita akan fokuskan di mean, median, modus. Jadi untuk yang sentral tendensi ini kurang lebihnya kalau saya gambarkan itu seperti ini ya. Jadi untuk yang mean ini nanti saudara bisa menggunakan rumus ini. Jadi kalau mean itu kan saudara mungkin sudah tahu ya. Jadi nanti kalau ada data,
Nanti saudara tinggal memasukkan, nanti dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data itu. Nanti akan ketemu nilai dari rata-ratanya. Saudara nanti bisa pakai rumus ini. Atau median. Kalau median itu kan berarti nilai tengah. Nilai tengah itu syaratnya adalah kalau datanya data mentah itu berarti harus diurutkan. Diurutkan terlebih dahulu. Diurutkan terlebih dahulu. Kalau itu data mentah, tapi kalau datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, berarti kan itu artinya tabel tersebut itu sudah dikelompokkan. Berarti kalau sudah dikelompokkan itu kan akan kelihatan ya, akan kelihatan data itu mulai dari data yang paling kecil hingga yang terbesar. Berarti at least kalau datanya itu sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, itu artinya data itu sudah diurutkan gitu. Nah, kalau median, karena median ini adalah nilai tengah, berarti nanti saudara harus melihat nilai tengah-tengah dari data itu. Atau istilahnya midpoint ya. Midpoint atau nilai tengah itu. Nanti dilihat nilai tengahnya nanti berada di angka berapa. Nah, kalau datanya itu sedikit alias data mentah ya. Jadi belum dikelompokkan. Jadi kalau datanya sedikit itu kita bisa lihat. Jadi kita bisa lihat setelah kita mengurutkan. Jadi yang pertama saudara diurutkan terlebih dahulu, kemudian nanti dihitung jumlah datanya ada berapa, nanti baru dicari nilai tengahnya, gampang. Tapi nanti kalau saudara sudah dalam bentuk data berkelompok, berarti kalau datanya sudah dalam bentuk data kelompok itu artinya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka nilai mediannya itu harus dihitung dengan menggunakan rumus. Jadi nanti akan ada rumus yang saudara bisa pakai untuk menentukan ini nilai mediannya berapa gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Nah, untuk yang nilai paling sering muncul itu juga sama. Nanti kalau saudara nanti datanya sudah dikelompokkan, sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, nanti bisa dilihat di frekuensi mana, di kelas mana yang dia punya frekuensi yang paling banyak. Berarti disitulah nanti modusnya itu akan ada. Tapi itu kan baru ketahuan di kelasnya. Oh, berarti nanti misalnya di kelas 5. Kelas 5 kan biasanya ada misalnya range-nya antara 80 sampai 85. Nah, nanti kalau misalnya ternyata modusnya itu ada di kelas 5 ini adalah antara 80 sampai 85, nanti saudara juga bisa menghitung. Nah, di antara 80 sampai 85 ini angka berapa yang paling sering muncul? Nah, itu juga nanti saudara bisa hitung dengan menggunakan rumus. Gitu ya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah rata-rata. Jadi kalau rata-rata itu adalah ukuran pemusatan yang paling sering dan sangat familiar digunakan. Karena kalau rata-rata itu bisa mewakili atau rata-rata itu menjadi gambaran dari data tersebut. Dan rata-rata itu pekat akan adanya data ekstrim atau data pencilan. Ini ya, ini yang saya tolong ini digarisbawahi. Data ekstrim atau data pencilan. Kalau istilah statistik namanya adalah data out. Sebentar. Saya hapus dulu biar saudara bisa. Data outlier. Jadi istilah statistiknya adalah data outlier. Nah, intinya rata-rata ini adalah yang paling sering digunakan. Kemudian rata-rata ini menjadi gambaran dari keseluruhan data. Kenapa? Kenapa rata-rata ini menjadi gambaran dari keseluruhan data? Karena ketika kita menghitung rata-rata, kita menghitung semua data. Menghitung semua data. Jadi, kalau saudara itu menghitung rata-rata, maka semua data itu kan dihitung ya. Semua data itu dihitung mulai dari paling rendah sampai yang paling banyak, yang paling tinggi. Semua data dihitung. Tapi kalau di dalam median itu kan enggak. Jadi kalau di dalam median itu kan enggak semua data dihitung. Jadi saudara hanya melihat, saudara hanya fokus kepada
nilai tengahnya saja. Sedangkan yang dia nilai paling kecil ataukah dia nilai yang paling tinggi itu tidak dihitung. Gitu ya. Sehingga rata-rata ini menjadi salah satu gambaran dari keseluruhan data. Gitu. Begitu juga kalau yang modus. Kalau modus itu kan nilai yang paling sering muncul. Nah, kalau nilai yang paling sering muncul di antara min, median, modus, itu yang paling bisa memberikan gambaran dari keseluruhan data itu hanya rata-rata. Alasannya ini. Karena kalau di dalam rata-rata itu kita menghitung semua data. Tapi kalau di dalam median sama modus itu tidak semua data kita hitung. Jadi kita hanya cukup menghitung kalau median berarti nanti di nilai tengahnya saja atau di kelas tengahnya. Jadi kelas yang mengandung median itu yang dihitung. Tapi kalau kelas yang tidak mengandung median maka dia tidak dihitung. Begitu juga dengan yang modus. Modus itu juga sama, dia tidak bisa memberikan gambaran dari keseluruhan data. Karena kalau modus itu kan dia menghitungnya adalah dari kelas yang mengandung frekuensi yang paling banyak. Intinya gitu. Sehingga rata-rata ini yang di antara ketiga ini rata-rata adalah yang paling bisa mewakili gambaran dari keseluruhan data. Nanti saya berikan contohnya. Nah, kemudian yang ketiga kita fokus pada data ekstrim. Jadi, kalau min, median, sama modus, itu yang paling peka terhadap data ekstrim atau data pencilan atau data outlier itu adalah rata-rata. Jadi, contoh data outlier itu apa? Misalnya, saya akan mengumpulkan data terkait dengan tinggi badan. Jadi tinggi badan anak akuntansi itu berkisar antara 150 sampai 185. Ini tinggi badannya. Tapi ternyata ada satu anak akuntansi yang ternyata tinggi badannya itu adalah 220. Jadi 2 meter lebih. Nah, ini kan nggak familiar ya, nggak umum. Padahal mungkin paling tinggi itu adalah 185. Nah, 185 sampai ke 220 itu kan gapnya lumayan. Gapnya sekitar 35. Jadi 35 cm sendiri. Nah, itu gap yang terlalu tinggi ini ternyata ada satu anak yang tingginya 220 ini, berarti dia termasuk data outlier. Gitu ya. Atau misalnya saya mau mengumpulkan data terkait dengan nilai tugas statistika. Nilai tugas statistika itu kalau di kelas ini berkisar antara 75 sampai 90. Tapi ternyata ada anak yang nilai tugas statistikanya itu ternyata hanya 40. Nah, ini kan jauh sekali. Nah, berarti 40 ini, anak yang dapat 40 ini, dia termasuk ke data outlier. Jadi kalau 40 ini kan berarti dia lebih rendah, maka dia outlier rendah. Sedangkan yang ini, dia kan tinggi banget tuh, yang tinggi badannya 220. Ini namanya outlier tinggi. Gitu ya. Nah, kalau di dalam data outlier, ini yang di antara min, median, modus, ini yang paling peka terhadap data outlier itu hanya min. Kalau di median, kalau di modus, itu dia nggak peka terhadap data outlier. Karena kalau ada data outlier, itu pasti tidak akan dihitung. Karena data outlier itu biasanya jumlahnya sangat sedikit. Jadi kalau datanya itu ada 50 misalnya ya, kalau datanya ada 50, paling data outlier itu ya hanya satu atau dua. Jadi ciri-ciri data outlier itu adalah yang pertama, ini ya, ini saya hapus dulu ya. Saudara nanti bisa melihat rekamannya lagi kalau misalnya ada yang bingung, karena ini saya record, biar saya bisa coret-coret lebih banyak. Oke, saya kasih catatan. Sorry. Jadi data ekstrim atau data outlier itu cirinya adalah jumlahnya, oke, jumlah datanya sedikit. Maksudnya data yang ada outliernya itu sedikit gitu ya, jumlah datanya sedikit.
Kemudian yang kedua, ada outlier tinggi atau rendah. Udah cirinya itu. Pokoknya intinya data ekstrim, data pencilan atau data outlier itu adalah yang datanya itu beda sendiri. Pokoknya yang datanya beda sendiri itu namanya data ekstrim atau data outlier yang dia itu out of the box lah istilahnya kalau zaman sekarang ya. Jadi pokoknya ide yang beda sendiri. Misalnya kalau semuanya itu jalan jalan lurus, tapi ada satu anak yang jalannya itu malah muter balik ke belakang. Berarti data itu ada data outlier. Atau tadi ya, kalau misalnya tinggi badannya itu antara 150 sampai 185, ternyata ada anak tinggi badannya 220, berarti itu adalah data outlier gitu. Nah, ini untuk rata-rata. Nah, sama jadi rata-rata kalau saudara perhatikan ya, yang gambar pertama ini kan kelihatan ya. Jadi datanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal ditambah aja. Kalau rata-rata kan tinggal dijumlah ya. Ini kalau misalnya datanya data mentah. Jadi saudara tinggal menjumlahkan aja 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi dengan ini kan jumlahnya ada 5. Dibagi 5 ketemu 3. Tapi kalau di sini ada data outlier, saudara perhatikan yang gambar 2. Jadi di gambar 2 itu ternyata ada ini ada 5 data, tapi yang satu tuh jauh banget di sini yang satu. Nah, ini kan gapnya lumayan tinggi ya. Jadi ini adalah termasuk data outlier karena di sini ada gap yang cukup cukup panjang gitu. Nah, ini juga nanti akan berpengaruh. Jadi kalau di dalam rata-rata data outlier itu tetap dihitung, tapi itu nanti akan sangat mempengaruhi hasilnya. Jadi kalau misalnya ya tadi nilai statistika itu ternyata ternyata berkisar antara 75 sama 85. Ini kalau kita rata-rata, kalau kita hitung misalnya datanya tiba-tiba saya hitung misalnya ya, tiba-tiba kalau ini saya hitung mungkin rata-ratanya ya sekitaran 75 sampai 85 itu mungkin ya 80 ya. Paling rata-ratanya kan kelihatan misalkan 80 atau misalnya 79. Paling kan berkisar antara itu. Tapi kalau ada data outlier, misalnya datanya 40, kan data outlier ini kan tetap harus dimasukkan ke perhitungan. Nah, kalau outliernya itu rendah, ini sangat akan mempengaruhi rata-rata. Jadi rata-ratanya itu otomatis juga akan berkurang banyak karena ada satu data yang range-nya itu jauh banget gitu ya. Tapi kalau ternyata outliernya tinggi, justru nanti ini bisa nambah. Kan kalau outliernya tinggi misalnya di sini ada 100, ini kan outlier tinggi. Ini kemungkinan bisa naik rata-ratanya. Tapi kalau ada nilai 40, berarti kan ini outliernya rendah. Maka otomatis dia akan mengurangi rata-rata ini. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan data outlier. Oke. Kemudian, nah ini jadi ini saudara bisa perhatikan untuk menghitung rata-rata. Yang pertama adalah, nih, tolong perhatikan simbol ini. Ini bacanya adalah mu. Mu itu adalah simbol untuk rata-rata populasi. Tolong diingat-ingat ya. Tolong diingat-ingat ini nanti pasti di semester 3, semester selanjutnya ketika sudah ada mata kuliah statistika ekonomi ini pasti akan ada. Jadi tolong diingat-ingat. Kalau mu itu adalah simbol untuk rata-rata populasi. Kalau N besar itu adalah jumlah populasi. Oke. Kalau X seperti ini, X ini itu adalah data. Ini berarti data 2. Ini data ke N, misalkan ke berapa gitu. Oke ya. Kemudian kalau saudara mau menghitung rata-rata sampel, maka simbolnya itu berbeda. Saudara nggak bisa pakai mu. Jadi saudara itu harus pakai nah, hmm. Jadi saudara kalau mau menghitung
rata-rata sampel. Ini beda ya antara rata-rata populasi sama rata-rata sampel. Kalau saudara mau menghitung rata-rata sampel, maka saudara pakainya yang saya kotaki ini, yang bawah. Ini namanya expert. Saya tulis rata-rata sampel. Kemudian jumlah sampelnya saudara tidak bisa pakai N besar. Kalau N besar kan jumlah populasi. Berarti saudara harus pakai yang N kecil kayak gini atau kayak gini. Ini adalah jumlah sampel. Nah, ini sama ini itu sama, data. Oke ya, itu kalau datanya tunggal. Kalau datanya tunggal, saudara tinggal nambah-nambah aja, gampang. Oke, tapi tolong diingat-ingat ya. Kalau rata-rata populasi itu pakai simbol yang ini, kalau rata-rata sampel pakai simbol yang bawah, X bar. Oke, ini contoh ya. Kalau datanya data tidak dikelompokkan atau data mentah. Kalau datanya data mentah, misalnya di sini ada data 2255777811. Maka rata-ratanya kan gampang. Saudara pakai rumus yang ini, tinggal ini dijumlahkan, akan ketemu nanti hasilnya berapa. Kan ini gampang ya. Oke, ini ya. Jadi ketemu misalnya 2 tambah 2, 4 tambah 5, 9, 9 tambah 5, 14, 14 tambah 7, 21, 28, 28 tambah 8, 36, 36 ditambah 11, 47. 47 dibagi 8 tuh berapa? Berarti 6. 6 1/8. Nanti saudara tinggal didesimalkan aja. 6,1 sekian. Itu ya. Tuh. Itu kalau datanya adalah data mentah. Kemudian kalau datanya sudah dalam bentuk kelompok. Berarti kan ini adalah bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi yang bentuknya itu adalah yang horizontal. Jadi kalau saudara mau dibikin vertikal itu boleh, misalkan, misalkan ini usia. Mana ya? Ini kan bentuknya tabelnya adalah tabel horizontal ya. Kalau saudara mau bikin vertikal, usia frekuensi, ini juga boleh. Misalnya 2, usia 2, 5, 8, 9, 11. Ini frekuensinya 2, 2, 3, 1, 1. Nah, ini bedanya. Jadi saudara terserah mau tabelnya dalam bentuk horizontal atau mau bentuk vertikal. Nah, kalau saudara mau bentuk horizontal, maka saudara bisa pakai yang ini. Tapi kalau saudara mau dibikin vertikal, berarti saudara bisa pakai yang opsi kedua. Terserah ya. Nah, setelah itu, kalau saudara mau cari rata-ratanya, maka kan saudara tinggal mengalihkan aja. Usia sama frekuensi, ini kalau di total ya. Ini 2 kali 2 berarti 4, ini 10, ini 24, ini 9, ini 11. Ini udah tinggal di total aja. Berarti ini 14, 14 ditambah 24 itu berarti 38, 38 tambah 9, 47 ya. 38, 47, 47 tambah 11, 58. 58 dibagi berapa? Bukan dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Bukan. Tapi dibaginya ada total frekuensinya. Total frekuensinya berapa? 2 tambah 2, 4 ditambah 3, 7, 7, 8 dibagi 9. Ketemu hasilnya berapa? Berarti 6 kali 9 itu kan 54 ya. Berarti 6,4. 6,44 sekian. Oke, gitu ya. Nih, 6, sekian-sekian. Ya, ini nanti direvisi. Nanti ini kan harusnya 6, sekian-sekian. Oke, itu kalau datanya berkelompok. Jadi saudara pakai rumus yang ini. Nih. Kalau yang data tunggal, saudara pakai rumusnya ini. Jadi, I-nya itu tidak dikalikan frekuensi, karena kan tidak ada frekuensi, karena datanya data tunggal. Oke ya.
Kemudian sekarang ada yang namanya rata-rata hitung tertimbang. Jadi kalau rata-rata hitung tertimbang itu adalah kita menggunakan bobot. Jadi nanti ada bobotnya. Nah, ini biasanya juga ada di data-data akuntansi gitu. Nah, ini contoh rata-rata yang dalam bentuk berkelompok ya. Jadi yang pertama, nih ya, data berkelompok adalah data yang sudah dibuat distribusi frekuensinya. Tuh, silakan di garis bawah. Jadi data berkelompok itu adalah data yang sudah dalam bentuk distribusi frekuensi. Kalau saudara mau menghitung minnya, maka saudara bisa menggunakan rumus ini. Nah, sebenarnya saudara nggak perlu ngafalin rumus, nggak apa-apa. Asalkan saudara sudah tahu. Oh, kalau misalnya rata-rata datanya sudah berkelompok, itu tinggal dikalikan frekuensi sama nilai tengahnya, misalnya gitu. Nah, ini saya tunjukkan. Jadi kalau ini datanya sudah dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, ini kan ketahuan. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kelas. Intervalnya di sini 3, 4 kurangi 160 itu berapa? 146. Intervalnya adalah 140. Ya, ya, 146, sekitar 146. Kok 140, 130, 100, kok 100, 104, ya, 144 ya, sorry, 144. 144. Jadi yang pertama, kalau ada datanya sudah dalam bentuk interval kayak gini, maka saudara harus cari dulu nilai tengahnya. Jadi nilai tengahnya, ini ya, bentar. Oke, jadi saudara harus cari dulu. Saudara harus cari dulu kalau mau menghitung rata-ratanya. Kalau tadi itu kan nggak ada interval. Kalau yang soal sebelumnya itu kan nggak ada interval ya. Jadi langsung datanya kayak gini. Ini kan nggak ada intervalnya. Tapi kalau ada intervalnya, berarti saudara harus cari dulu nilai tengahnya. Untuk nilai tengahnya, saudara tinggal 160 ditambah 130 dibagi 2. Jadi dicari rata-rata di setiap kelasnya. Intinya gitu, dicari rata-rata di setiap kelasnya. Caranya adalah 160 ditambah 303, sorry. 303 dibagi 2. Ini ditambah kemudian bagi 2. Nanti akan ketemu nilai tengahnya. Kalau sudah, frekuensinya berapa? Frekuensinya kan nanti tergantung dari data mentahnya kan. Nanti saudara bisa lihat data mentahnya. Kalau sudah, nanti bisa dihitung frekuensinya berapa. Nah, ini frekuensinya sudah ada, baru tinggal dikalikan. Jadi antara X ini nilai tengahnya dikalikan dengan F. Nanti akan ketemu ini. Kalau sudah, jangan lupa ini di total. Kemudian dibagi 20. 20 dari mana? 20 dari ini. Itu 2 ditambah 5, 7 ditambah 9, 16. 16 tambah 3, 19 ditambah 1, 20. Jadi dibaginya adalah total frekuensi. Nanti akan ketemu nilai rata-ratanya adalah 490,7. Nah, itu untuk rata-rata. Sekarang yang kedua adalah median. Median ini adalah yang menempati posisi tengah setelah data diurutkan. Jadi syarat kalau saudara mau menghitung median itu ada data diurutkan terlebih dahulu. Nih ya. Jadi datanya itu harus saudara urutin dulu. Kalau nggak diurutin nggak bisa kan saudara nggak tahu nanti nilai tengahnya di posisi mana. Nah, berarti syaratnya itu harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, biasanya median ini dipakai pada statistik non parametrik. Jadi atau statistik yang dia di situ tidak butuh yang namanya pengujian hipotesis. Intinya gitu. Nah, median itu tidak terpengaruh oleh data ekstrim atau ekstrim point atau data pencilan tadi yang saya katakan. Nah, kalau ada data pencilan atau ada data outlier, median itu nggak ngefek. Kamu mau datamu ada outlier atau tidak, itu median nggak ngefek. Karena median itu yang dilihat adalah nilai tengahnya saja. Jadi nanti kalau ada data outlier itu nggak ngefek karena dia nggak masuk ke dalam perhitungan gitu. Jadi dia nggak akan masuk ke dalam perhitungan itu. Itu kalau di median itu biasanya
Dia nggak terpengaruh sama sekali dengan adanya data ekstrim itu. Karena pasti data ekstrim itu kan pasti kalau nggak di paling rendah, dia pasti paling tinggi. Kan nggak mungkin di tengah-tengah gitu. Kalau median tuh kayak gitu. Jadi data ekstrimnya kan data ekstrim hanya ada dua, ekstrim rendah sama ekstrim tinggi. Jadi kalau ekstrim rendah itu paling bawah, kalau ekstrim tinggi itu paling tinggi. Sedangkan median itu kan di tengah-tengahnya. Berarti jelas bahwa outlier itu nggak mungkin ada pengaruhnya sama sekali di dalam perhitungan median. Itu kemudian, nah ini, jadi kalau saudara mau menentukan lokasi mediannya, saudara bisa pakai ini ya. Sini. N plus 1 dibagi dengan 2. Dengan catatan ini ya. Jadi saudara pakai rumus ini jika ini dia bukan merupakan nilai mediannya. Jadi nilai, dan biasanya kalau kayak gini itu jika jumlah datanya itu genap. Jika jumlah datanya itu genap, kayak misalnya 10, jumlah datanya ada 10, jumlah datanya ada 100, jumlah datanya ada 50, itu otomatis nilai medianya itu harus pakai rumus ini. Tapi kalau jumlah datanya itu ganjil, kalau jumlah datanya ganjil misalnya 37, 23, itu pasti nilai mediannya saudara nggak perlu pakai rumus ini. Karena kan pasti ganjil, itu kan pasti di tengah-tengah. Jadi dia bisa membagi dua data jadi sama besar. Jadi tengah-tengah. Berarti kalau 23 itu pasti nanti nilai mediannya itu pasti ada di angka 12. Ya kan? Nilai mediannya pasti ada di urutan ke 12. Gitu. Tapi kalau 50 ada 50 data berarti kan antara 25 sama 26. Jadi antara 25 sama 26 kan berarti 25 setengah ya. Berarti saudara nanti harus pakai rumus yang ini. Gitu. Nah, ini syaratnya kalau datanya itu tidak dikelompokkan ya. Jadi kalau datanya tidak dikelompokkan berarti data mentah, maka letak medianya itu ini. Data ganjil, median itu terletak di tengah. Sekali lagi, berarti nanti kalau jumlah datanya ganjil, berarti saudara nggak perlu pakai rumus ini. Jadi ini itu berlaku untuk jumlah data genap. Oke. Kalau jumlah datanya ganjil, intinya rumus ini itu nggak berlaku karena kan pasti dia berada di tengah-tengah. Kayak misalnya tadi saya katakan, kalau jumlah datanya 23, berarti ini pasti nilai mediannya itu ada di urutan ke-12. Karena kan dia dibagi dua kan, 11-11. Berarti tengah-tengahnya adalah yang 12 gitu. Nah, ini contohnya, jadi ada data usia. 17, 15, 21, 23, 23, 22, 13. Berarti saudara harus urutin dulu. Urutin dari yang paling rendah dulu. Berarti kan 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24. Sekarang kita hitung jumlahnya ada berapa nih? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kalau jumlah datanya ada 7, berarti kita nggak mungkin. Kita nggak pakai rumus ini. Rumus atas kita nggak pakai. Berarti kalau datanya ada 7, berarti ini pasti urutan ke-4. Gitu kan? Karena kan dia dibagi dua. Ini 3, sini 3. Berarti dia berada di urutan keempat. Urutan keempat yang mana setelah data diurutkan yaitu di angka 21. Gitu ya, ini untuk median. Kemudian kalau untuk median dengan data yang dikelompokkan, saudara pakai rumus berikut. Nah, ini. Rumusnya pakai ini. Jadi yang pertama adalah batas bawah nyata kelas yang mengandung median. Jadi saudara harus tahu kalau datanya nanti dikelompokkan, saudara harus tahu kelas yang mengandung median itu yang mana. Kemudian N itu ada jumlah populasi atau ya N besar ya jumlah populasi. CFP itu adalah frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi median. Misalnya nanti kelas mediannya ada di kelas 3, berarti frekuensi kumulatif yang di bawahnya itu berapa. Kemudian FM itu adalah frekuensi kelas yang mengandung mediannya. Ini nanti juga berapa. Dan I itu adalah lebar interval kelasnya. Nah, sekarang saya tunjukin contoh. Nah, ini kan datanya sudah berkelompok ya. Karena di situ ada yang namanya distribusi frekuensi, yaitu ditunjukkan dengan adanya interval di masing-masing kelasnya. Nah, sekarang kita lihat, ini ada berapa kelas nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelas.
Kalau ada 8 kelas, kemudian saudara cari batas bawah nyata. Jadi batas bawah nyatanya itu misalnya di sini 12, berarti tinggal dikurangi dengan 0,5. Jadi itu sudah apa namanya, sudah ketentuan ya. Jadi misalnya kalau 12, oh berarti jangan 12 itu bukan bawah nyata, tapi bawah nyatanya itu adalah dikurangi dengan 0,5. Jadi ini 11,5, kalau 23 berarti dikurangi 5 jadi 22,5 dan seterusnya. Kemudian frekuensinya ini ketemu ada 6, 10. Ini kalau di total berapa nih? Frekuensinya ini 16, 17, 23, 36, 48 tambah 17 berarti 65 ditambah 5, 70. Total frekuensinya 70. Kemudian total frekuensi kumulatifnya ini kan tinggal ditambah aja. Ini tambah ini ketemu ini, 16 ditambah 1 ketemu ini, 17 ditambah 6 ketemu 23. 23 tambah 13 ketemu 36, 36 ditambah 12 ketemu 48. Ini 17 ditambah 48 ditambah 17 ketemu 65, 65 ditambah 5 ketemu 70. Pas. Nah, sekarang saudara harus tahu, oh kalau di sini ternyata frekuensinya 70, berarti kan ini genap ya. Jumlah datanya kan genap. Maka kelas median tuh yang mana? Oh, berarti kalau kelas yang mengandung median, berarti kan saudara harus pakai rumus yang ini dulu dasarnya. Yang mana ya? Nah, dasarnya adalah yang ini. N plus 1 dibagi 2. Oke ya. Nah, sekarang ini kita cari 70 berarti N 70 plus 1 dibagi 2. Ketemu 71 bagi 2. Berarti 35,5. Nah, sekarang kita udah ketemu nih. Berarti kelas yang mengandung median adalah yang frekuensinya berada di urutan 35,5. Sekarang saudara perhatikan. Saudara lihatnya di sini aja. Nah, saudara lihat di sini aja. 35,5 itu berada di kelas yang mana? Kan di sini. Ini kan. Jadi dari 23 ditambah 13 itu kan 36. Berarti kan ini maksimal 36 kan? Berarti kelas yang mengandung median itu kan ada di kelas ini. Bukan ini, karena ini mentok 23. 23 kalau ditambah 13 itu kan 36. Berarti 23 sampai 36 itu kan ada angka 35,5. Berarti inilah yang mengandung kelas median. Kelas mediannya itu ada di kelas kelima yang saya tulisi merah gitu ya. Yang saya apa namanya tulisannya ini merah itu ada kelas yang mengandung median. Nah, ini sudah ketemu nih. Nah, saudara fokus aja di sini. Nah, setelah itu saudara masukin ke rumus. Nah, B1-nya berapa? B1-nya batas bawahnya adalah 55,5. Tinggal dimasukin 55,5. N-nya berapa? N dibagi 2 ya. N dibagi 2. N-nya kan 70. Dibagi 2 berapa? 35. Kemudian CFB-nya berapa? CFB-nya itu adalah frekuensi sebelumnya. Nih ya, nih CFB, frekuensi kumulatif di bawah kelas yang berisi median. Nah, frekuensi kumulatif di bawah kelas median itu ada 23. 23 itu dari mana? 23 itu adalah penjumlahan dari 6, 10, 11, sama 6. Ini kan dia frekuensi di bawah kelas median. Jadi kelas mediannya kan di sini. Maka frekuensi kumulatif itu berarti yang di bawah semuanya. 6, 10, 1, 6. Atau saudara bisa lihat aja. Kalau saudara sudah dihitung frekuensi kumulatifnya, tinggal dihitung aja kelas sebelumnya berapa. 23. Oke, ini ya 23. Kemudian frekuensinya berapa? Frekuensinya yang mengandung kelas median itu adalah 13 ini. Oke, 13 dikali interval. Intervalnya berapa? Intervalnya itu adalah 23 kurangi 12. 23 kurangi 12 ini kan. Ini interval tuh. 23 kurangi 12. Itu kan 11. Oke, setelah itu ketemu nilai mediannya ada 65,66. Nah, untuk mengecek benar nggak nih kelas mediannya
angkanya 65,66. Kita lihat di kelas median ini kan 65, oke, 65 mana ya? Nah, 65,66 itu kan berada di sini ya. Ini kan 65,66. Berarti benar bahwa oh ternyata kelas medianya itu ada di kelas ke-5. Karena angka 65,66 itu memang benar dia kurang dari angka 66. Gitu ya. Berarti benar itulah nilai dari mediannya. Begitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah modus. Jadi kalau modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau modus itu nggak bisa. Dia tidak bisa memberikan gambaran mengenai data karena nilai modus itu kan hanya yang paling sering muncul. Dan tidak semua data itu dihitung di dalam modus. Jadi di antara min, median, modus itu di antara ketiganya yang bisa sekali lagi ya, yang bisa memberikan gambaran mengenai keseluruhan data itu adalah si median. Sorry, kok si median, si min rata-rata. Kalau median sama modus itu nggak bisa memberikan gambaran karena kan dia yang dihitung itu hanya kelas yang mengandung nilai median atau nilai yang nilai modusnya. Kalau rata-rata kan semuanya dihitung, tapi kalau median kan enggak. Sorry, kalau median sama modus itu enggak. Ya. Nah, kesalahan yang paling sering muncul itu melihat pada frekuensi, bukan pada nilai modus. Jadi, saudara harus hati-hati. Jadi, saudara itu yang sering kali terjadi itu adalah hanya melihat frekuensinya aja. Jadi, tidak melihat pada nilai modusnya. Gitu ya. Jadi, kita tidak hanya sekedar melihat frekuensi paling banyak, oh berarti itu modusnya enggak. Tapi, saudara harus tahu, oh nilai yang paling sering muncul itu nilai berapa dari frekuensi yang paling banyak itu gitu. Nah, ini kalau datanya data tunggal ya. Kalau modus itu masuk ke dalam pengukuran sentral tendensi, nilainya itu merupakan nilai yang paling sering muncul. Nah, dia tidak berpengaruh nih sama data ekstrim. Jadi nggak ngaruh. Jadi data ekstrim atau data outlier itu hanya berpengaruh terhadap nilai min. Modus sama median itu nggak berpengaruh sama sekali karena kan kategori dari extreme value atau outlier itu datanya sedikit kalau nggak tinggi ya rendah. Kalau datanya sedikit padahal modus itu kan nilai yang paling sering muncul berarti dia otomatis nggak akan berpengaruh sama sekali. Kalau ada data ekstrim dia nggak ngaruh sama sekali sama data modus ini gitu. Jadi ini nggak ngefek. Ini data ekstrim itu hanya berefek pada nilai min saja gitu. Ini saya tunjukkan. Nah, kalau yang gambar 1 berarti nilai modusnya ini 9 ya. Karena ini paling banyak. Kalau ini dia nggak ada modus karena semuanya satu-satu. Berarti dia nggak punya modus atau nilai yang paling sering muncul karena semuanya satu. Nah, kalau data berkelompok, kalau data tunggal kan gampang ya. Ini mungkin ketika SMA saudara sudah pernah menghitung ini sehingga di level perguruan tinggi kita sudah nggak pakai data mentah lagi, tapi kita pakainya adalah data yang dikelompokkan. Rumusnya adalah ini. B, B1 itu masih sama, B1, jadi batas bawah nyata kelas yang mengandung modus. Kemudian kalau di 1 itu selisih frekuensi kelas yang mengandung modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Kalau di 2, kelas yang mengandung modus dengan kelas sesudahnya. Jadi antara sesudah sama sebelum. Kemudian dikalikan dengan I interval. Nah, sekarang kita lihat untuk modusnya. Jadi di sini masih sama ya, datanya masih sama dengan yang median. Sekarang kita lihat dari frekuensinya ini kan kita bisa kelihatan ya, nilai yang paling sering muncul itu ada 17. Ini adalah kelas yang mengandung modus. Kalau yang mengandung median tadi itu ada di kelas kelima, maka kelas yang mengandung modus itu ada di kelas ke-7. Sudah, gitu aja. Yang penting saudara frekuensi kumulatifnya sudah tahu, frekuensinya ini sudah ketemu, ini kan total 70 sama dengan yang ini ya. Pokoknya sini sama ini tuh harus sama. Kalau sini ternyata beda, berarti kemungkinan nanti saudara ada salah dalam perhitungan ini. Maka harus dicek lagi. Nah, sekarang kita udah tahu nih, kelas yang mengandung modus itu adalah kelas yang 17 ini. Yang frekuensinya paling banyak 17. Setelah itu kita masukin ke rumus. Jadi B1-nya berapa? B1-nya berarti kelas yang mengandung
modus yang mana? Oh, kelas yang mengandung modus kelas yang ke-7. B1-nya berapa? 77,5. Batas bawah 77,5. D1-nya berapa? D1-nya kan ini ya. Ini kan 17. Berarti D1 sama sebelumnya. Selisihnya berapa? 17 dengan 12. Berarti 5. Nah, ini juga 5. D2-nya berapa? Sorry. D2-nya berapa? D2-nya berarti 17 dikurangi 5. Berarti 12. Dikali interval. Intervalnya kan sama. Interval berarti 23 kurangi 12. 23 kurangi 12. Ketemu 11. Intervalnya adalah 11. Ketemu modusnya adalah 80,74. Nah, sekarang kita lihat angka 80,74 itu ada di kelas modus atau tidak. Nah, kan ini ya, di sini kan ada kan 80,44. Nah, ini berarti benar. Kalau seperti ini, saudara berarti sudah benar untuk melakukan perhitungan modus. Karena angka 80,44 itu adalah berkisar antara 78 sampai 88. Nah, ini angka ini itu ada di kelas modus. Oke, itu sampai dengan modus. Nah, sekarang ini yang penting. Jadi saya pengen saudara itu nggak cuma ngitung, tapi saudara harus tahu hubungan kenapa sih min median modus itu harus dihitung bareng-bareng. Kenapa min median modus itu harus dihitung bareng-bareng? Sebenarnya hubungan mereka itu apa? Karena kalau saudara di jenjang pendidikan sebelumnya di SMA mesti ya udah sekedar ngitung aja kan. Saudara sekedar ngitung aja tanpa tahu hubungannya. Saya nggak mau hal itu terjadi. Saya pengennya adalah saudara tahu bahwa saudara paham cara menghitungnya, tapi saudara harus tahu, oh hubungan antara min median modus itu seperti apa gitu. Nah, ini sekarang saudara perhatikan, ada 3 hubungan. Yang pertama adalah hubungan jika nilai min-nya, min ya, jika nilai min sama dengan nilai median, sama dengan nilai modus, maka nanti dipastikan ini hubungannya adalah simetris. Simetris. Jadi kalau nanti digambar dalam bentuk grafik, gambarnya akan simetris seperti ini. Ini kan simetris ya. Ini kan misalnya ini 0, ini simetris. Jadi dia kalau dilipat gitu dia akan simetris. Ini hubungan yang pertama. Jadi jika nilai min median modusnya itu sama, misalkan nilai rata-ratanya 80, medianya 80, modusnya 80. Maka ini dipastikan nanti kalau dibikin dalam bentuk grafik dia akan simetris. Itu hubungan yang pertama. Kemudian hubungan yang kedua, jika nilai modusnya itu lebih kecil dari nilai median, lebih kecil dari nilai rata-rata, maka dia akan menceng. Sorry. Maka ini akan menceng. Mencengnya itu adalah menceng ke kiri. Sini kan kiri ya. Kalau sini kan kanan. Berarti mencengnya menceng kiri. Oke. Nah, menceng kiri itu jika nilai modus kurang dari nilai median, kurang dari rata-rata. Berarti ini kan sama artinya dengan nilai rata-rata lebih besar daripada nilai modus, lebih besar daripada nilai, kok modus, nilai median, lebih besar daripada nilai modus. Berarti jika rata-ratanya lebih besar, maka dipastikan nanti grafiknya itu akan menceng ke kiri. Tapi jika rata-ratanya itu ternyata lebih kecil, nilai rata-rata lebih kecil daripada nilai median, lebih kecil dari nilai modus, ini dipastikan nanti menceng ke kanan. Nah, kayak gini. Jadi dia nggak simetris, dia menceng. Itu adalah hubungannya. Jadi tolong diingat-ingat. Gitu ya. Nah, di dalam istilah statistik, kalau menceng ke kiri itu namanya skewness. Skewness. Kalau kiri berarti skewness left. Kalau menceng ke kanan berarti skewness right. Ini tolong diingat-ingat ya. Menceng itu kalau dalam statistik namanya skewness. Itu nanti kita juga bisa dihitung. Kalau sudah tanya, Bu, kalau skewness berarti bisa dihitung juga? Bisa. Jadi nanti seberapa besar kemencengannya itu bisa dihitung. Itu nanti ada di statistika ekonomi, nanti saya jelaskan.
statistika ekonomi atau di setelah mid ya, sorry setelah mid nanti insya Allah akan saya jelaskan. Kalau saudara bareng saya, kalau sudah nggak bareng saya berarti nanti akan dijelaskan sama Pak Pras gitu. Nah ini yang paling penting di antara min, median, sama modus. Min itu yang paling sering digunakan dan dia itu peka terhadap data ekstrim. Dia peka sekali karena data ekstrim itu sangat mempengaruhi di perhitungan min. Karena min itu kan dia ngitungnya semuanya. Gitu. Nah, yang paling jarang digunakan itu adalah median. Karena often itu sering ya, yang paling sering digunakan itu adalah median. Kalau min itu umum, yang paling umum. Kalau often itu kan jarang ya, yang paling jarang digunakan, sorry, yang paling sering digunakan itu adalah median. Karena median itu tidak sensitif, tidak peka terhadap extreme value. Jadi kalau antara min, median, sama modus, itu yang paling peka terhadap data outlier itu adalah min. Jadi ini berpengaruh banget. Kalau median sama modus itu enggak. Tapi kalau saudara pengen tahu, Bu, saya pengen tahu kondisi dari semua data saya, berarti saudara harus menghitung rata-ratanya. Karena kan kalau rata-rata, semua data itu kan dihitung. Gitu. Nah, ini yang tadi saya katakan. Jadi kalau mencengnya itu ke kiri, sorry ya, balik ya saya ya. Ini berarti ini menceng ke kanan, sorry. Sorry, ini saya revisi, tolong saudara diperbaiki itunya catatannya. Nah, sorry. Kalau ini itu menceng, kalau ini menceng ke kanan, ke kanan, ini menceng kiri. Ini ya, ini sorry ke kanan ya, sorry lupa. Skewness right. Ini skewness left. Oke, tolong direvisi. Nah ini kalau, nah gambarnya kayak gini. Jadi kalau datanya itu simetris, maka ini ya min sama dengan median sama dengan modus. Itu pasti dia akan simetris. Tapi kalau datanya itu ternyata minnya itu lebih kecil, minnya itu lebih kecil daripada nilai median, lebih kecil daripada nilai modus, maka mencengnya itu adalah menceng ke kiri. Tapi kalau nilai min ternyata lebih besar daripada nilai median, lebih besar daripada nilai modus, maka mencengnya adalah ke kanan. Itu nanti semua bisa dilihat. Jadi kalau saudara mungkin di pengantar ekonomi, saudara eh, diminta untuk membuat kurva ya, misalkan gini, kurvanya gini. Oke, ini misalnya. Nah, ini kan nanti bisa dilihat, oh dia itu nanti pasti datanya adalah nggak simetris. Atau misalnya datanya itu pasti dia nilai rata-ratanya pasti lebih besar. Ini pasti nilai rata-ratanya lebih kecil. Itu nanti bisa dilihat ketika saudara mungkin di mata kuliah yang lain, entah itu pengantar ekonomi, entah itu ekonomi mikro dan lain sebagainya, ada yang namanya apa namanya diminta untuk membuat kurva. Itu nanti akan kelihatan apakah dia skewness left, apakah dia skewness right. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nanti kalau misalnya saudara masih ada kebingungan, nanti saudara bisa menonton kembali rekamannya. Nanti saya unggah di Elena untuk rekamannya. Nah, di awal tadi saya menjanjikan ke saudara bahwa ini akan ada tugas ya. Jadi nanti tugasnya saya gabung. Jadi tugas mulai saudara bikin tabel distribusi frekuensi, kemudian sampai saudara ngitung ukuran pemusatan min, median, modus, sama tugas yang untuk ngitung persentil, desil, sama kuartil. Itu ya. Nanti setelah ini saya bikinkan. Jadi nanti siang saudara silakan bisa cek di Elena untuk tugasnya. Nanti untuk pengumpulannya saya berikan waktu 2 minggu deh. 2 minggu nanti untuk saudara bisa ngumpulin tugasnya. Jadi masih ada waktu. Oke, mungkin itu saja ya. Tidak ada pertanyaan ya, cukup. Oke, kalau cukup saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Tadi siapa ya yang
Belum saya cek kadernya. Saya, Lintang. Bu. Ya, Kanahaya Lintang. Oke, sebentar. Bu, saya. Oh ya, bentar. Nih, tadi siapa? Kanahaya, Bu. Oh ya, ini kok Nim telat? belakang. Kenapa Mbak? Kenapa kok telat? Saya lupa, linknya udah dibagiin tadi malam. Jadi saya nungguin dari tadi. Ternyata udah dikirim dari malam. Oh, oke, sebentar ya. Oke. Oke, Lintang. Lintang nomor berapa, Lin? Nomor nim belakangnya 230, Bu. Oke. 230 ya. Ini ya, Iya, Bu. Ahaya Lintang. Hadir. Tak bikin offline aja. Terus siapa lagi? Makasih, Bu. Ibu Dimas. permisi, kemarin telat hadir, Bu. Ya, sebentar. Dimas. Terus Orin. Orin. Ada lagi? Oke ya, sudah. Berarti sudah semua. Eh, Raudatul Audina mau nggak datang? Sebentar. Oke ya. Baik, sudah cukup. Jika tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini, saya cukupkan sekian. Ini minta tolong untuk mulangnya divalidasi ya. Baik, terima kasih atas partisipasi saudara hari ini. Nanti siang, silakan nanti bisa dicek di Elenanya untuk tugas yang harus saudara selesaikan, sehingga nanti saudara bisa segera untuk memahami materi ini mulai dari distribusi frekuensi, kemudian ukuran pemusatan sampai kepada desil persentil kuartil. Meskipun itu belum saya jelaskan, nanti saya jelaskan minggu depan, tapi setidaknya nanti saudara sudah punya gambaran itu, insya Allah nggak terlalu susah. Baik ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Selamat melanjutkan aktivitas. Marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan doa. Silakan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu. Dan- Terima kasih, Bu.